Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat yang paling berharga, yakni keimanan yang masih terjaga pada diri kita, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Hadirin, mari kita awali pertemuan kita pada subuh hari ini dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha, barang siapa yang berada di waktu pagi hari, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, aman di lingkungan tempatnya berada. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat pada jasadnya. Mu'afan itu sehat yang mudah digunakan untuk taat. Dan yang ketiga, indahu ta'amun yaumi, padanya ada makanan untuk hari ini. Faka'annama hizat lahu dunia, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia ini." Hadirin, satu hadis yang ringkas menunjukkan seperti apa keadaan kita di pagi hari akan menentukan kualitas hari yang kita lalui. Bila kita baru terbangun langsung merasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi lisan yang berzikir dan berdoa, alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kami akan dikumpulkan kembali. Lalu dia pertama kali yang ditemui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bertemu dengan sesama makhluk yang lainnya, yakni melalui amalan sholat tahajud. Lalu tempat yang pertama kali didatangi adalah masjid yang mulia sebelum mendatangi tempat-tempat yang lainnya.
Bila keadaan pagi yang kita lalui seperti demikian, itulah sebaik-baik keadaan. Yang pertama, merasakan aman di tempat tinggalnya. Aman tak di tempat tinggal Bapak? Aman. Daya mengajarak dayanya, alhamdulillah. Lalu kita memiliki kesehatan yang mudah digunakan untuk ketaatan seperti yang tadi rangkaiannya jemaah. Lalu Bapak punya makanan untuk hari ini. Jadi punya makanan untuk hari ini saja jemaah. Itu seakan-akan kata Nabi dia memiliki dunia ini. Dunia itu dipegang oleh Bapak. Kan Bapak mah jangankan makanan untuk hari ini kan. Kanggo sami gonernya sasasieun teh. Terus kagambar we aya amanah gitunya. Jadi punya makanan untuk hari ini saja cukup. Dia merasakan syukur seakan-akan memiliki dunia ini. Menunjukkan jamaah bahwa kondisi yang ditunjukkan oleh hadis yang tadi, ketika kita sebagai seorang hamba merasa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanaah menerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita, dibarengi dengan rasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak bila demikian akan selevel dengan para raja, akan setingkat dengan para penguasa, karena hakikat syukur itu adalah kaya di dalam jiwa, hati yang senantiasa bersyukur kepada apa-apa yang Allah berikan. Nah hadirin, inilah keadaan pagi ya, yang kita mulai akan menentukan kualitas hari yang kita lalui. Bila di pagi hari baru terbangun langsung dibuat pusing urusan dunia, langsung memikirkan urusan keduniaan, hingga lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kita umur, yang kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maka bila memulai pagi seperti demikian, maka hari yang dilalui akan penuh dengan kesibukan yang melelahkan, dan Allah tidak memberikan keberkahan dan kemudahan. Nah hadirin, demikian sebagai pembuka. Semoga rasa syukur kita senantiasa terjaga, dibarengi dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki bab ke-11 dalam kebersamaan kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullah melalui salah satu karyanya, yakni Riyadhus Shalihin. Babun fil mujahadati, bab bersungguh-sungguh. Ini penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Selanjutnya kita berjuang agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mengetahui betul tujuan utama kita masih berada di dunia untuk apa. Hadirin, ketika seseorang mengerjakan sesuatu yang dianggap sangat penting sekali, Bapak ada proyek yang tidak biasa, berjumlah besar, keuntungannya pun lebih dibandingkan pendapatan sehari-hari.
Maka melihat hal demikian, pasti Bapak akan mengerjakan proyek itu dengan penuh kesungguh-sungguhan. Tidak mau mengecewakan orang yang memberikan proyek kepada Bapak. Sungguh-sungguh mengerjakannya, jangan sampai merugi pada akhirnya. Mengapa Bapak bisa mencurahkan kesungguh-sungguhan? Dilihat betapa pentingnya pekerjaan yang harus Bapak selesaikan. Seorang pelajar yang ingin kuliah di kampus yang diidamkan, cita-cita sedari dulu pengen bisa kuliah di situ, mengikuti tes. Wah, dia belajar siang malam, ditambah ikut bimbingan belajar di suatu lembaga tertentu. Sungguh-sungguh, Pak. Mengapa demikian? Karena ia menganggap penting, ini yang saya cita-citakan. Ada kebanggaan kalau saya bisa menggapainya. Itu jemaah gambaran kehidupan dunia. Kita bisa mencurahkan kesungguh-sungguhan ketika mengerjakannya bila kita merasa betapa penting apa-apa yang harus kita kerjakan tersebut. Maka jamaah, sungguh tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tujuan utama Allah menciptakan kita sebagai manusia. Jadi jamaah, kalau kita merasa memperhatikan betapa pentingnya kita harus beribadah, maka kita akan mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam mengerjakannya. Aktifah, penuh kehati-hatian, dijaga nilai keikhlasannya, dijaga kaifiat atau tata caranya agar sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak wudhu saja benar-benar Pak digulung lengan baju. Api Pak, api. Wudhu bukan sekedar umur-umur saja, tapi berharap penuh Allah mengampuni dosa yang pernah dilakukan oleh lisan kita. Wudhu bukan hanya sekedar membasuh atau mencuci wajah kita saja, tapi penuh harap Allah mengampuni dosa yang pernah dilakukan wajah kita. Mungkin ada tatapan mata yang sinis lalu menyakitkan hati orang lain, atau dengan wajah ini pernah memunculkan fitnah, atau lupa Pak tidak memberikan sapaan teguran terhadap orang lain hingga merasa tersinggung. Wah, banyak jamaah. Sampai cuci kaki Pak, diselat-selati jari, bukan sekedar mencuci atau membersihkan, tapi dibarengi penuh harap semoga Allah mengampuni, karena bisa jadi ada langkah kaki yang tidak Allah ridhoi. Itu baru wudhunya jemaah, baru wudhunya. Setelahnya membaca apa Pak? Setelah wudhu membaca 2 kalimat syahadat. Dan Bapak tidak lupa berdoa kepada Allah Ta'ala, karena meyakini berdasarkan petunjuk Nabi SAW, ini waktu diijabahnya permohonan kita. Itu baru wudhunya Pak, baru wudhu ya. Belum lagi sholatnya Pak. Jadi kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir itu memahabesarkan Allah jemaah. Bukan hanya dengan lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi dibarengi keyakinan. Kalau kita benar meyakini Allah yang Maha Besar, selain Allah semuanya kecil, diri ini lemah, tidak punya daya apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takbir dibarengi dengan mengangkat kedua tangan menghadap kiblat,
Ini gambaran kepasrahan diri kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kita siap taat, siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, bila para pemimpin kita yang memegang amanah benar-benar takbir kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada bentuk kezaliman yang dilakukan. Oleh karenanya para ulama kita terdahulu, para pejuang, para pahlawan yang berusaha sekuat tenaga untuk memerdekakan Indonesia tercinta, kalimat takbir yang dikumandangkan bukan sekedar Allahu Akbar, tapi memahabesarkan Allah dengan hati dan amal perbuatan, bahwa Allah yang maha besar. Kita hanya menghamba kepadanya, kita hanya memohon kepadanya, dibarengi usaha sebaik-baiknya agar Allah memberikan kemerdekaan kepada negara kita tercinta. Itu perjuangan, bukan sekedar mengusir penjajah, tapi perjuangan dalam rangka dakwah. Sekarang ternoda oleh para pemimpin yang tidak amanah, hanya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya saja. Saya sampai Pak ke anak-anak didik kami hari Senin bertanya, so apa yang kalian ketahui berita yang terjadi hari-hari ini? Arah apa Pak? Arah pahalun mereka. So kamu melihat ada orang rumahnya dijarah, merasa kasihan atau puas? Puas Bapak Isa, gitu bro. Kompak kata Pak. Nah berpuas Pak, dia kena soalnya orang jahat gitu Pak. Anak SD Pak namanya tacenan si Iron Man dipanggul gitu Pak. Jam tangan harganya sampai sabaran miliar Pak. Aduh katanya 12 miliar cenah. Kita kumaha nganggo nampaknya bisa mengubah waktu gitu, orang bisa mundur ke masa lalu gitu, atau dipajukan ke masa depan dengan jam tangan itu. Kan anggar Pak, semahal apapun jam tangan tidak bisa membeli waktu terus Pak. Sugan gitu pada sakaratul maut ngangge jam tangan 12 miliar bisa dipundurkeun tah waktu teh. Tuh banyak jam tangan sampai miliaran rupiah bisa dibeli, tapi waktu jamaah tidak bisa dibeli. Tapi kemanfaatan waktu merupakan keberkahan yang Allah berikan. Ini kesenjangan yang luar biasa jamaah. Ketika orang bisa membeli jam tangan sampai miliaran rupiah, tapi masyarakat di sekitar untuk makan saja susah. Ini kesenjangan yang luar biasa jemaah. Itu bukan untuk suatu kebutuhan lagi membeli harga segitu. Itu hanya untuk sekedar kemewahan saja. Tuh, negara kita sedang tidak baik-baik saja jemaah. Ya. Maka dengan dasar keimanan diri bisa terkendali, ya, sehingga tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan penjarahan. Nah, dan kalau orang beriman mah yakin ada pengadilan akhirat. Jadinya sok berbicara ya sampai menyakiti banyak masyarakat, bertindak sewenang-wenang, beda ayat pengadilan akhirat. Demikian jamaah. Terbarukan kemarin ya, pelanjut perjuangan bangsa kita. Saya jadi alumni alma mater Unisba, sareng pun pas, alumni Unisba nya, Unpad, saya jadi Unisba. Kemarin banyak Unisba nya di Unpad, tabur setengah 12-an diberitakan. Ya orang pasti berat kan, bapak pasti berat tabusan itu. Mahasiswa diri itu melapar rumput teteh diserang oleh gas air mata, itu beritanya. Nah itu jamaah. Jadi
ketika kita meyakini ibadah yang paling berharga, yang paling penting dalam hidup kita, maka pasti kita akan mencurahkan kesungguh-sungguhan. Tadi kita baru berbicara wudhunya, berbicara takbirnya, kita baru sekedar takbir, belum bapak bacaannya, sujudnya, sok bapak merasakan kita sholat pandangan mata fokus ke tempat sujud sampai akhirnya yang pandangan kita fokus ke tempat sujud, sampai akhirnya kita mendekati apa yang kita lihat, yakni sujud. Lalu Nabi SAW bersabda, aqrabul abdu, sedekat-dekat hamba dengan rohnya, wa huwa sajid, yaitu dalam keadaan dia sedang sujud. Terasa tidak Pak? Kan awalnya orang fokus pandangan mata melihat tempat sujud fokus melihat tempat sujud, hingga akhirnya kita mendekat sampai kita sujud. Itulah posisi menunjukkan serendah-rendahnya diri kita, di mana kepala sejajar dengan kedua tangan, dengan lutut, dengan kaki. Maka di situ Nabi SAW memerintahkan kita, fa'aksirud doa, maka perbanyaklah berdoa, karena di situ sedekat-dekatnya kita dengan roh, di situ waktu diijabahnya permohonan yang kita panjatkan. Bapak berdoa penuh harap kepada Allah Ta'ala, mohon ampunan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Demikian jemaah gambaran ibadah yang kita kerjakan ketika kita meyakini begitu pentingnya, sampai ditutup dengan salam, bukan sekedar menengok ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi, bukan sekedar begitu, tapi salam mengajarkan kita agar memberikan keselamatan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, sok atuh ngalieu ka kenca ka tubuh, bilih aya wargi anu priyogi bantosan urang, sok atuh perhatikan, sok atuh sing rada peduli, gitu Pak. Nah, itu bab yang dibuat oleh Imam An-Nawawi, Al-Mujahadah, bersungguh-sungguhnya kita dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalil pertama yang dicantumkan untuk menjelaskan bab ini, yaitu surah Al-Ankabut, surah laba-laba, ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Jihad yang dimaksud adalah umum, karena jihad secara khusus itu adalah memerangi musuh Allah, memerangi orang-orang kafir yang mereka memberikan ancaman dan bahaya terhadap umat Islam. Tapi jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah umum, yaitu kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah, dalam mencari keridhaan Allah. Jadi bila kita mujahadah, jihad
mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya Pak, lanah diannahum subulana, kami akan tunjukkan, pasti benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanah diannahum, di kalimat ini ada dua harfu taukid, huruf yang menunjukkan penekanan, penegasan kebenaran atau kesungguh-sungguhan terhadap apa yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi jamaah, bila kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah, jaminannya ini pasti kata Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka. Kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala, diberikan hidayahnya menuju jalan-jalan kami, kata Allah. Dimulai dari apa kita akan tak dibimbing oleh Allah Ta'ala? Dimulai bila kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan hidayah ini teramat mahal dan berharga jemaah. Setiap rakaat pada sholat yang kita kerjakan ada permohonan yang kita panjatkan, yaitu memohon hidayah, memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ketika membaca ayat itu harus menghadirkan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Seperti halnya seorang anak ya, mau menyeberang jalan, mau melewati jalan yang banyak bahaya, sieun atuh Pak, kun jantan sepuh teh dituyun Pak, dibimbing, sehingga yang tadinya penuh rasa takut menjadi aman, banyak bahaya yang mengancam jadi selamat. Itu gambaran kita mengarungi hidup di dunia tanpa dituntun oleh Allah Ta'ala, kita akan tersesat jemaah. Gelap hidup kita bila tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari doa tadi yang selalu kita panjatkan dibarengi dengan ikhtiar, tolabul ilminya, melaksanakan ibadahnya, menjaga akhlak mulianya. Terus Pak, kita sungguh-sungguh untuk melakukan itu semua. Nah, maka Allah akan benar-benar menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga perjalanan panjang kita berakhir sampai di surga. Tak gitu jemaah. Jadi surga itu mahal Pak, tidak mungkin digapai, bisa kita gapai dengan bersantai-santai. Tak mungkin. Jadi sesuatu yang bernilai itu perlu perjuangan jemaah, perlu pengorbanan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi bila kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, kita muhsinin, kita terus berusaha jadi orang baik, dan Allah membersamai kita. Ayat ini menjadi pembuka untuk bab mujahadah, menunjukkan bahwa jahadu, jihad di ayat ini adalah umum, bukan jihad berperang melawan orang kafir, tapi jihadnya umum, jihad dalam
setiap aktivitas hidup kita, di mana yang kita tuju adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad dimulai kita belajar atau labul ilminya jihad, ya, sungguh-sungguh kita sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, sungguh-sungguh dalam menyebarkannya, sungguh-sungguh dalam menjaganya. Kadang kita melihat orang hanya hasilnya saja, urusan apapun itu, wah, ningali si fulan maju pak usahana, ya, jika bitaeun ningali hasilna, ya, kita melihatnya, tapi pas ditanya, wah perjuangannya pak panjang, perjuangannya penuh lika-liku di dalamnya, bersungguh-sungguh dia untuk menggapainya. Kita melihat pak seorang anak, pak ya, wah masih muda, tapi hafalan Qur'annya banyak, bacaan Qur'annya demikian indah, menira separah bacaan Qur'annya, ya hafalannya banyak, ningali teh ayeuna, tapi itu berjuangnya pak, penuh kesungguh-sungguhan di dalamnya, sampai akhirnya dia punya hafalan yang banyak hingga khatam. Wah itu perjuangannya kan pak, bukan sehari dua hari. Menghafalnya tidak santai-santai kan, tapi penuh kesungguh-sungguhan. Maka sekali lagi kita bisa mencurahkan kesungguh-sungguhan bila kita meyakini betapa penting apa-apa yang harus kita kerjakan tersebut. Nah selanjutnya jamaah, ketika kita mencurahkan kesungguh-sungguhan pasti merasa lelah, pasti merasakan banyak tantangan, iya Pak. Pasti ingin segera mengakhiri, iya Pak. Iya, pasti ingin segera mengakhiri. Lalu balap lari Pak, wah, pasti ingin segera sampai garis finish Pak. Pas sudah mendekati totalitas atau Pak lompat teh dinyakeun Pak. Sampai akhirnya dia yang terdepan Pak, di garis finish merasakan puas. Nah, dan sudah sungguh-sungguh. Apakah hanya saat itu saja dia berlari? Tapi Pak, tiap pagi dia latihan Pak, tiap sore latihan, lari-lari Pak. Hingga akhirnya di ajang perlombaan dia bisa yang pertama di garis terdepan, di garis finish tersebut. Itu maka demikian pula saat kita mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, merasa lelah pasti jangan ada, pasti kita merasakan bosan, leras Pak, ada. Ya kita merasa lelah, kadang merasa bosan, itu kemudian kadang ingin merasa mengakhiri Pak. Pak. Nah maka di ayat berikutnya Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan surah Al-Hijr ayat 99. Allah berfirman, wa'bud rabbak, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai al-yakin datang kepada. Ini ayat menjadi dalil batasan dalam beribadah. Sok sungguh-sungguh dalam beribadah, dan tidak selamanya, hanya sebentar saja, hanya selama hidup kita di dunia atau besok atau lusa kita meninggal dunia Bapak atau beres ibadah. Tekedah hadir deui ka dieu Pak, tekedah hadir deui ka dieu Pak, datos beres. Tuh. Nah ini ayat sebagai dalil batasan dalam beribadah. Jadi kita beribadah tidak untuk selamanya, namun nanti kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di surga itu tidak ada batasannya. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama
durasi waktu ada batasannya, ada salamnya sholat. Ngaos aya beresna gitu Pak. Nanti selepas sholat, selepas ngaji, jadikan semua aktivitas pun menjadi ibadah. Hingga secara keseluruhan ibadah ada batasannya. Tapi nanti Pak, kehidupan di akhirat itu kekal selama-lamanya. Nah di ayat ini kematian menggunakan kata al-yakin gitu Pak. Nanti al-yakin dimana al-mautu kematian. Mengapa kematian disebut al-yakin? Karena kematian diyakini pasti terjadi. Jangankan oleh mukmin Pak, tapi orang kafir Pak yakin bakal maut Pak. Yakin atuh. Yang seperti demikian mah terperlu dalil sawarna Pak. Kenapa? Karena sudah banyak bukti yang terjadi. Neneknya sudah ada yang meninggal dunia, uaknya, tetangganya, gitu Pak. Masa dirinya ada di dunia untuk selama-lamanya? Tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah jadi di ayat ini kematian menggunakan al-yakin karena kematian diyakini pasti terjadinya, namun tidak setiap orang mempersiapkannya. Itu jamaah. Nah oleh karena itu saya bacakan keterangan di tafsir Al-Qurtubi bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyaki min yaqinin nasi bil mauti." Aku tidak melihat yakin yang menyerupai keraguan. Engkau yakin gitu Pak, tapi jika ragu, dilihat apa yang dilakukannya. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak melihat yakin suatu keyakinan, tapi menyerupai keraguan daripada keyakinan manusia terhadap kematian. Summa la yasta'iduna lah, mereka tidak bersiap sedia baginya, yakni ka'annahum fihi syakun, seolah-olah mereka ragu padanya. Tepat. Engkau yakin bakal mau, tapi geuning jika ragu, dilihat ragu dari persiapannya. Tidak melaksanakan ibadah, masih hobi melakukan kemaksiatan, gitu kan? Ibadah asal-asalan, tidak penuh kesungguh-sungguhan. Kumaha gitu engkau yakin gitu kan? Tapi nampak seperti yang lain. Nah hadirin, nanti perbandingan lain kalimat yakin ini Allah gunakan pula, Allah terangkan di surah Al-Mudassir Pak. Nah Al-Mudassir ini tentang pengakuan ahli neraka. Ya, pengakuan ahli neraka, penghuni neraka seperti apa. Nanti dimulai ayat 42 Allah Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Tepat. Jadi ini seperti halnya ieu teh soal bocoran gitu Pak. Kunci jawabannya teh dibocorkeun gitu. Jadi apa penyebab kamu masuk neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Coba anu utami nata sholat.
ngaku tuh Pak dulu cenah kami arah sholat gitu cek si eta penghuni neraka sakor teh walam nakun nut'imul miskin kami tidak pula memberi makan orang miskin tuh. Jadi pertama ibadah badaniah sholatnya berani ditinggalkan. Kemudian tidak ada kepedulian sosial Pak. Ibadah maliyahnya dilalaikan. Hanya memikirkan perut sendiri. Itu kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al qa'imin. Kami biasa membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Berarti pergaulannya apa? Lingkungannya. Isi pembicaraannya itu kebatilan. Yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Hari kiamat. Tidak dipersiapkan kematiannya. Terus amalannya demikian. Sholat dilalaikan, tidak memberi makan orang miskin, pergaulannya dengan orang-orang yang batil. Terus seperti itu Pak amalannya. Hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami al yakin. Itu Pak disebutnya al yakin bukan al maut. Sampai datang kepada kami al yakin yang maksudnya kematian. Mereka pun meyakini ya kematian pasti terjadi, pasti dialami, namun tidak mempersiapkannya. Demikian jamaah firman Allah Ta'ala di surah Al-Hijr ayat 99, agar kita sabar dalam beribadah, mencurahkan kesungguh-sungguhan dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena tidak lama. Sok beribadah dan tidak lama sampai datang kepadamu al-yakin. Nah hadirin, seperti halnya bapak bawa putra Pak mereka apotik, ayo Pak kurang nyimpang ke apotik ya bapak mau nebus resep obat. Rada ngantri Pak di apotik. Si anak tidak betah Pak. Lalu bapak menenangkan. Sebentar bagi sing sabar, dah sebentar gak lama tuh. Nomor berapa sebentar lagi dipanggil. Nah bapak menyampaikan sing sabar, dah sebentar agar si anak tenang. Itu Pak. Demikian pula kita dalam mengarungi kehidupan di dunia. Sok sing sabar, sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah dan tidak lama hatta yaktiya kal yakin. Datang kematian sudah selesai. Tidak ada lagi beban yang harus kita kerjakan. Kematian adalah istirahat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah 2 ayat yang kita baca, yang kita pelajari pada subuh kali ini, yang menerangkan tentang mujahadah, kesungguh-sungguhan kita. Beres selami. Mangga jamaah barangkali ada yang mau menambahkan yang kurang jelas. Bersambung banyak membahas materi ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Semoga Allah masih memberikan kesempatan. Jamaah semuanya sehat walafiat. Berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah hari-hari yang dilaluinya, istiqomah dan sungguh-sungguh dalam beribadah sampai husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.